Kepada FC, Nova Arianto blak-blakan ungkap penyebab timnas Indonesia U17 dibantai 0-6 oleh Korea Utara di Piala Asia U17 2025, alasannya benar-benar di luar dugaan. Dipercaya gantikan pemain yang pernah juara Piala Dunia, akankah striker Jawa Amerika ini dipanggil Patrick Kluivert untuk jadi tandem Ula Romeni di timnas Indonesia? Masih ingat Mauro Zijlstra? Striker yang ngebet dinaturalisasi demi bela timnas Indonesia, kini bawa klubnya promosi ke kasta tertinggi Liga Top Eropa. Breaking news. Resmi, gelandang Real Madrid Luka Modric gabung Swansea City tapi langsung jadi bos. Kabar baik untuk Nathan Choyaon? Pandit Malaysia nilai pemain timnas Indonesia Jai Itzes layak jadi kapten ASEAN All Stars untuk laga kontra Manchester United. Ini alasannya. Media Malaysia kabarkan Sadil Ramdhani hengkang dari Sabah FC. Saatnya pulang ke Liga 1 Indonesia? Simak ulasan terlengkapnya sebagai berikut. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar timnas Indonesia setiap harinya. Kepada FC, Nova Arianto blak-blakan ungkap penyebab timnas Indonesia U17 dibantai 0-6 oleh Korea Utara di Piala Asia U17 2025, alasannya benar-benar di luar dugaan. Pelatih timnas Indonesia U17, Nova Arianto, menyampaikan kepada AFC tentang penyebab timnya dibantai Korea Utara dengan skor 0-6 di Piala Asia U17 2025. Skuad Garuda Asia harus mengakhiri kiprahnya di Piala Asia U17 2025 pada Senin, 14 April 2025, malam kemarin WIB usai kekalahan telak dari Korea Utara. Gol-gol dari Choi Song-hun, Kim Yoo-jin, RI Kyongbong, Kim Tae-guk, RI Kang Rim, dan Pak Juan masuk ke gawang Dava Al-Ghasemi secara bergiliran. Ini menjadi kekalahan perdana untuk timnas Indonesia U17 yang sebelumnya sukses menyapu bersih kemenangan di fase grup. Mereka sukses mengalahkan Yaman, Korea Selatan, dan Afghanistan dengan hanya kebobolan 1 kali. Di sisi lain, Korea Utara sebenarnya adalah runner-up yang hanya meraih 5 poin dari duel-duel kontra Oman, Iran, dan Tajikistan. Nova Arianto berbicara dalam situs resmi AFC dan mengungkapkan rasa syukurnya karena bisa bersaing di perempat final Piala Asia U17 2025. Saya juga berterima kasih atas kesempatan untuk bermain menghadapi tim seperti Korea Utara. Demikian kata Nova dalam situs resmi AFC. Kami mengharapkan hasil yang menguntungkan. Namun segalanya bisa terjadi dalam sepak bola, sambungnya. Kekalahan telak untuk timnas Indonesia U17 pun agak mengherankan mengingat rekam jejak yang bagus di fase grup. Kepada AFC, Nova Arianto mengungkapkan bahwa hal ini bisa jadi merupakan dampak dari konsentrasi mereka yang terganggu usai lolos ke Piala Dunia U17 2025. Mungkin, tim sedikit terdistraksi oleh tempat kami di Piala Dunia U17 2025 di Qatar, tambahnya. Namun, kami telah berkembang sebagai imbas dari bermain di turnamen yang sangat tinggi, tandas Nova. Sementara itu, Korea Utara akan bermain menghadapi Uzbekistan pada babak semifinal Piala Asia U17 2025. Dipercaya gantikan pemain yang pernah juara Piala Dunia, akankah striker Jawa Amerika ini dipanggil Patrick Kluivert untuk jadi tandem Ula Romeni di timnas Indonesia? Akankah striker berdarah Jawa Amerika ini dipanggil Patrick Kluivert untuk jadi tandem Ula Romeni di timnas Indonesia, usai dipercaya gantikan juara Piala Dunia? Sejatinya, timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert sudah memiliki sejumlah nama di barisan depan, mulai dari lokal maupun keturunan. Sebut saja seperti Ula Romeni, Ragnar Oratmangoen, Rafael Struijk, Ramadan Sananta, Hoki Caraka hingga Egy Maulana Fikri. Namun dalam 2 laga terakhir timnas Indonesia, baru Ula Romeni yang rajin mencetak gol ketika melawan Australia dan Bahrain pada 20 serta 25 Maret 2025 lalu. Striker Oxford United itu sudah mengemas 2 gol hanya dalam 2 laga timnas Indonesia. Sementara Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk belum konsisten. Tercatat, Ragnar Oratmangoen baru mencetak 2 gol dari 10 laga bersama timnas Indonesia dan hanya 1 gol dari 21 laga bersama FCV Dender musim ini. Sedangkan Struijk, dia tampil lebih buruk dengan hanya membukukan 1 gol dari 23 laga untuk timnas Indonesia dan 1 gol dari 10 laga di Brisbane Roar musim ini.
Di tengah penampilan para pemain di atas kurang produktif, Timnas Indonesia dituntut meraih kemenangan pada 2 laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda wajib meraih hasil maksimal saat melawan Cina dan Jepang pada 5 serta 10 Juni 2025 jika ingin menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Agar bisa memenangkan pertandingan, Patrick Kluivert dirasa harus menambah daya gedor di lini depan agar bisa lebih mudah dalam mencetak banyak gol. Dari sekian banyak opsi, ada salah satu nama pemain depan keturunan Indonesia yang bisa diperhitungkan oleh Patrick Kluivert. Sosok yang dimaksud adalah Adrian Wibowo. Dia memegang paspor Amerika Serikat, namun memiliki darah Indonesia dari ayahnya selaku WNI asal Surabaya. Pemain yang identik dengan nama orang Jawa itu pernah memperkuat Timnas Amerika Serikat U17 dengan 3 caps dan mencetak 1 gol. Namun, Adrian Wibowo belum pernah bermain untuk tim senior AS. Secara regulasi FIFA, pemain kelahiran 17 Januari 2006 itu masih eligible dinaturalisasi. Adrian Wibowo saat ini bermain untuk klub MLS, Los Angeles FC, La FC, setelah menandatangani kontrak profesionalnya pada September 2024. Striker yang juga bisa berposisi sebagai winger berusia 19 tahun itu dipromosikan ke tim senior La FC, usai mencetak 11 gol dan 9 assist dari 33 laga di MLS Next Pro. Kini, Adrian Wibowo bermain dengan pemain top Eropa mantan penggawa timnas Prancis peraih gelar juara Piala Dunia 2018, yakni Oliver Giroud di La FC Senior. Striker berdarah Jawa itu menjalani debut bersama La FC di laga Major League Soccer ketika menghadapi Sporting pada Minggu waktu setempat, 24 Maret 2025. Adrian Wibowo memulai debutnya ketika turun pada menit ke-75 menggantikan David Martinez. Meski tak mencetak gol, La FC berhasil meraih kemenangan 2-0. Dalam laga terbaru, Adrian Wibowo resmi masuk menggantikan Olivier Giroud pada menit 88 saat La FC melawan San Jose Earthquake di MLS 2025. Meski hanya bermain sebentar, penyerang berusia 19 tahun itu tetap menjadi sorotan pada laga yang digelar 13 April 2025 waktu setempat tersebut. Walau hanya bermain selama 1 menit dengan mencatatkan 6 sentuhan menurut laman FotMob, dia dipercaya menggantikan pemain sekelas Oliver Giroud. Penyerang berdarah Surabaya itu memakai nomor punggung 77 dan dimainkan sebagai penyerang tengah La FC. Dengan demikian, ini menjadi pengalaman berharga bagi Adrian Wibowo bisa menggantikan pemain juara dunia seperti Olivier Giroud. Pada pramusim 2025, Adrian Wibowo mencetak gol dalam kemenangan 4-0 La FC atas Phoenix Rising, bermain bersama Olivier Giroud. Lantas, akankah striker berdarah Jawa Amerika itu dipanggil Patrick Kluivert untuk jadi tandem Ula Romeni di Timnas Indonesia? Satu hal yang pasti, Adrian Wibowo pernah menyatakan bahwa dirinya terbuka untuk dinaturalisasi demi memperkuat Timnas Indonesia suatu saat nanti. Tentu saya terbuka jika suatu kesempatan datang dan akan saya pertimbangkan, kata Adrian Wibowo di kanal YouTube Yusa Nugraha pada Agustus 2024. Masih ingat Mauro Zijlstra? Striker yang ngebet dinaturalisasi demi bela Timnas Indonesia, kini bawa klubnya promosi ke kasta tertinggi Liga Top Eropa. Masih ingat Mauro Zijlstra? Striker yang ngebet dinaturalisasi demi bela Timnas Indonesia, kini membawa klubnya promosi ke kasta tertinggi salah satu liga top di Eropa. Seperti diketahui, Mauro Zijlstra merupakan salah satu penyerang keturunan Indonesia yang lahir di Zaandam, Belanda pada 9 November 2004. Pemain berusia 20 tahun itu memiliki garis keturunan Indonesia dari nenek di pihak ayahnya yang berasal dari Bandung, Jawa Barat. Mauro Zijlstra merupakan top skor di Liga Belanda U21 musim lalu dengan 8 gol dan 1 assist, hanya dari 12 laga bersama NEC Nijmegen U21. Penampilan impresifnya bersama NEC Nijmegen U21 membuatnya diboyong oleh FC Volendam pada Juli 2024 dan bermain di sana hingga saat ini. Tahun lalu, pemain berdarah Sunda itu mengaku sudah menyerahkan sejumlah dokumen kepada PSSI untuk menjalani proses naturalisasi. Kami tengah bekerja untuk paspor Indonesia saya. Mereka, PSSI, tengah mengecek dokumen yang dibutuhkan, dan jika itu selesai saya akan segera terbang ke Indonesia, ujar Mauro Zijlstra di kanal YouTube Voetbal Premier, Jumat, 13 September 2024. Namun hingga saat ini, belum ada kabar dari PSSI soal nasib dari Mauro Zijlstra, apakah menjadi calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia atau tidak. Sekjen PSSI,
Yunus Nusi sebelumnya pernah menjelaskan bahwa bomber FC Volendam tersebut belum diajukan untuk dinaturalisasi. Belum diajukan untuk jalani proses naturalisasi, kata Yunus Nusi di Gedung Nusantara 1 DPR RI, Jakarta, Selasa, 17 September 2024. Padahal, Mauro Zijlstra sendiri mengaku tak sabar ingin segera membela timnas Indonesia meskipun proses naturalisasinya sejauh ini masih digantung. Saya berharap prosesnya bisa lebih cepat lagi dan bisa segera terbang ke Indonesia untuk bertemu dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, kata Mauro Zijlstra kepada Yusa Nugraha beberapa waktu lalu. Ia supaya proses saya lebih cepat lagi dan bisa segera bermain untuk timnas Indonesia, tambahnya. Terlepas dari naturalisasi Mauro Zijlstra yang tak kunjung ada kejelasan, dia baru saja membawa FC Volendam promosi ke kasta tertinggi Liga Belanda. Kepastian itu setelah FC Volendam menang 1-0 atas Jong AS Alkmaar pada pekan ke-34 Eerste Divisie alias kasta kedua Liga Belanda 2024 hingga 2025. Pada laga yang digelar di AVA Stadion, Selasa, 15 April 2025, dini hari WIB itu, Mauro Zijlstra dimasukkan pelatih FC Volendam di menit ke-88. Meski tidak mencetak gol, penampilan Mauro Zijlstra patut diapresiasi. FC Volendam pun kukuh di puncak klasemen dengan 76 poin. Sementara pesaing terdekatnya, Excelsior yang menempati posisi kedua dengan 65 poin, kompetisi pun tinggal hanya menyisakan 4 laga lagi. Praktis, FC Volendam dipastikan promosi untuk kembali ke Eredivisie alias kasta tertinggi Liga Belanda setelah akhir musim lalu terdegradasi. Mauro Zijlstra dan kolega hanya membutuhkan 1 kemenangan lagi untuk mengunci gelar juara Eerste Divisie Belanda musim ini. Adapun, promosi FC Volendam ini jadi yang ke-11 kali bagi klub yang diperkuat Mauro Zijlstra itu, termasuk 6 kali keluar sebagai juara Eerste Divisie. Sementara untuk Mauro Zijlstra, dia telah mencatatkan 4 penampilan bersama FC Volendam senior di musim ini dengan total 20 menit bermain. Breaking news. Resmi, gelandang Real Madrid Luka Modric gabung Swansea City tapi langsung jadi bos. Kabar baik untuk Nathan Choyaon, gelandang Real Madrid, Luka Modric, resmi gabung klub yang menaungi pemain timnas Indonesia, Nathan Choyaon, di Swansea City. Klub divisi 2 Liga Inggris asal Wales melakukan perekrutan penting dengan mengamankan tanda tangan Luka Modric. Namun, kedatangan gelandang veteran 39 tahun itu jelas bukan untuk tampil bersama Nathan Choyaon dan kawan-kawan di lapangan. Senin, 14 April 2025, Swansea City secara resmi mengumumkan posisi Modric di grup kepemilikan mereka. Dia membeli saham minoritas sebagai pemodal dan co-owner bersama nama-nama semodel Andy Coleman, Brett Raffat, Nigel Morris, dan Jason Cohen. Kelompok investor itu membeli saham mantan pemilik mayoritas Swansea, Jason Levien dan Steve Kaplan, pada November lalu. Bergabungnya profil top sekelas Modric diharapkan mampu menggenjot popularitas The Swans di pasar global. Selain itu, kemunculan sang legenda Kroasia di jajaran petinggi klub diharapkan menjadi stimulus untuk para pemain Swansea. Pengalaman masif Modric meraih 28 gelar untuk Real Madrid, terutama 6 trofi Liga Champions, didoakan menular kepada produktivitas di lapangan. Saya senang bahwa Luka telah bergabung sebagai investor dan pemilik bersama, kata CEO Swansea, Tom Goringe, di laman resmi klub. Dukungannya terhadap ambisi kami dan kesediaannya untuk mendukung kami dalam perjalanan ini akan sangat penting. Kami bertujuan untuk terus meningkatkan hasil di dalam dan di luar lapangan. Lanjutnya, tantangan Swansea City di sektor keuangan memang berat. Mereka membukukan kerugian sebelum pajak sebesar 15,2 juta pounds pada tahun finansial terakhir. Dikutip bolasport.com dari BBC, jumlah itu sebuah peningkatan kecil dari kerugian 17,9 juta pounds pada tahun sebelumnya. Swansea City kini berjuang keras membidik 1 jatah ke fase playoff promosi menuju Premier League 2025 hingga 2026. Di klasemen Championship, mereka menempati peringkat ke-12. Swans masih terpaut 9 poin dari tim penghuni zona playoff terakhir di posisi ke-6. Mereka terakhir kali tampil di kasta teratas Liga Inggris pada 2017 hingga 2018. Otomatis Luka Modric akan menjadi bos anyar bagi pemain timnas Indonesia, Nathan Choyaon. Kolektor 12 caps bagi tim Garuda itu direkrut si angsa pada Agustus 2023 lalu, tapi sangat jarang mendapatkan kesempatan tampil. Nathan dipinjamkan ke Heerenveen paruh musim lalu
dan kini baru mendapatkan jatah 1 kali main di Liga. Bagi Luka Modric sendiri, keputusan menjadi investor di Swansea City membuka tantangan baru dalam karirnya. Modric sudah lebih dulu menjalin ikatan dengan Liga Inggris lewat pengalamannya memperkuat Tottenham selama 4 musim, 2008 hingga 2012. Ini adalah kesempatan yang menarik, katanya. Swansea memiliki identitas yang kuat, basis penggemar yang luar biasa, dan ambisi untuk bersaing di level tertinggi. Bermain di level tertinggi, saya yakin bisa memberikan pengalaman saya kepada klub. Tujuan saya adalah untuk mendukung pertumbuhan klub dengan cara yang positif dan membantu membangun masa depan yang menarik, ujarnya lagi. Pandit Malaysia nilai pemain timnas Indonesia Jai Idzes layak jadi kapten ASEAN All-Stars untuk laga kontra Manchester United. Ini alasannya. Pandit Malaysia menilai pemain timnas Indonesia Jai Idzes layak dijadikan kapten ASEAN All-Stars untuk laga persahabatan kontra Manchester United, MU. MU akan mengadakan tur pramusim pada akhir Mei 2025 nanti dengan bertanding melawan ASEAN All-Stars dan Timnas Hong Kong. Dalam lawatannya tersebut, MU akan bertanding melawan ASEAN All-Stars di Stadion Nasional Bukit Jalil, Malaysia, pada 28 Mei 2025. Federasi Sepak Bola ASEAN, AFF, telah memutuskan pelatih Vietnam, Kim Sang-sik menjadi juru taktik ASEAN All-Stars. Prestasi Kim Sang-sik di Piala AFF 2024 lalu menjadi pertimbangan AFF menunjuk pelatih asal Korea Selatan tersebut. Namun, sampai saat ini belum diketahui pemain-pemain mana saja yang akan bergabung dengan ASEAN All-Stars untuk pertandingan melawan Man United. Banyak yang memprediksi, pemain-pemain terbaik ASEAN nantinya akan dipanggil untuk bergabung dengan ASEAN All-Stars. Salah satu pemain yang didorong agar bisa bergabung dengan ASEAN All-Stars nanti adalah Kapten Timnas Indonesia, Jai Idzes. Bahkan, pandit asal Malaysia, KS Sundaresan menilai pemain Venezia FC tersebut layak diberikan jabatan Kapten Tim. Bagi saya dia Kapten ASEAN All-Stars, ujar KS Sundaresan dikutip dari channel YouTube Astro Arena, Selasa, 15 April 2025. Bukan tanpa alasan, KS Sundaresan menilai bahwa ASEAN All-Stars memerlukan pemain kelas dunia untuk menghadapi bintang-bintang MU. Jai Idzes, lanjut KS Sundaresan, memenuhi standar tersebut karena menjadi pemain inti sekaligus kapten di Venezia. Kita memerlukan pemain bertahan kelas dunia untuk berhadapan dengan nama-nama seperti Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee, katanya. Jai Idzes adalah bek tengah dan kapten ASEAN All-Stars, sambungnya. Jika melihat jadwal pertandingan Venezia di Serie A 2024 hingga 2025, Jai Idzes terakhir bermain menghadapi Juventus pada 25 Mei 2025. Artinya, ada waktu sekitar 2 hari untuk Jai Idzes terbang dari Italia menuju Malaysia untuk mengikuti pertandingan melawan MU. Selain itu, keuntungan lain yang didapat adalah Jai Idzes punya kesempatan untuk dilirik pencari bakat MU agar direkrut. Bukan tidak mungkin, bek berusia 24 tahun tersebut tampil cemerlang hingga menarik minat pelatih Man United, Ruben Amorim. Media Malaysia kabarkan Sadil Ramdhani hengkang dari Sabah FC. Saatnya pulang ke Liga 1 Indonesia, Sadil Ramdhani dikabarkan resmi hengkang dari Sabah FC yang telah diperkuatnya selama 4,5 tahun. Momen kepindahan Sadil Ramdhani dari Liga Super Malaysia tampaknya tinggal menunggu waktu. Winger eksplosif tersebut memasuki detik-detik kontraknya habis di Sabah FC, yaitu pada 31 Mei 2025 mendatang. Klub berjuluk The Rhinos tinggal menyisakan 1 pertandingan pada musim ini, yakni melawan Perak pada Minggu, 20 April 2025. Jika tak ada plot twist, itu akan menjadi pertandingan terakhir Sadil bersama Sabah. Kabar kepergian Sadil memang sudah menguat selama beberapa pekan terakhir, dan semakin terkonfirmasi hari ini. Media Malaysia, makanbola.com, menuliskan unggahan mantan CEO Sabah FC, Marzuki Nasir, yang membocorkan masa depan Sadil. Selamat jalan dan semoga terus sukses dalam karir, tulis Marzuki Nasir dikutip makanbola.com. Sekali bergelar The Rhinos, kekal selamanya, tulis Marzuki lagi dengan latar foto bareng Sadil. Sebagai pemain berlabel Timnas Indonesia, pemain berusia 26 tahun itu bakal laris manis diperebutkan klub Liga 1 Indonesia. Ia menorehkan catatan impresif bersama klub Kalimantan tersebut, 22 gol dan 30 assist dalam 87 pertandingan. Sempat disebutkan Persib Bandung dan Bali United bakal berebut menjadi pelabuhan baru Sadil.
Meski begitu, Sadil memiliki kedekatan dengan pelatih Malaysia yang kini bekerja di Persis Solo, Ong Kim Swee. Pemain kelahiran Sulawesi Tenggara itu menjalani periode terbaik selama 3 tahun ditangani Datuk OKS. Persis Solo diambang lolos dari jeratan degradasi, sehingga bisa menatap Sadil untuk menjadi bagian tim pada musim depan. Adapun di level timnas Indonesia, Sadil tak pernah terpakai sejak Januari 2024. Ia terakhir kali dilibatkan dalam laga pemanasan menjelang Piala Asia 2023. Setelah itu, Shin Tae-yong maupun kini Patrick Kluivert belum mau memberi tempat lagi padanya. Masalah timnas Indonesia, saya rasa semuanya berjalan dengan baik, kata Sadil pada Maret lalu. Banyak pemain baru dan semuanya pemain bagus. Bermain di Eropa jadi itu contoh baik buat kita, anak bangsa Indonesia untuk seperti mereka, ujarnya. Media Vietnam sebut karir Ula Romeni terancam di Oxford United. Ini alasannya. Media Vietnam blablakan sebut karir Ula Romeni terancam di Oxford United. Striker timnas Indonesia itu diprediksi bakal kehilangan posisinya di lini serang The Yellows julukan Oxford United. Seperti diketahui, Ula Romeni merupakan rekrutan anyar Oxford United di bursa transfer musim dingin kemarin. Didatangkan dari FC Utrecht, Ula Romeni mulai mendapat kepercayaan pelatih untuk menjadi ujung tombak baru tim. Sejauh ini, Ula Romeni sudah tampil sebanyak 12 pertandingan bersama Oxford United. Hebatnya lagi, 6 diantaranya sang striker dipercaya tampil sebagai starter. Ula bahkan sejauh ini tercatat sudah mencetak 1 gol untuk skuad The Yellows. Namun, salah satu media asal Vietnam, Soha Ven justru mengatakan karir penyerang asal Belanda itu tengah terancam. Seiring berjalannya waktu, mereka menilai penampilan Ula Romeni bersama Oxford United tidak sesuai yang diharapkan. Puncaknya adalah ketika sang pemain mencetak gol bunuh diri di laga kontra KPR akhir pekan lalu. Setelah kejadian itu, Ula Romeni langsung ditarik keluar pelatih di babak kedua. Sayangnya, kubu tuan rumah tetap dipaksa menyerah 1-3 di laga tersebut. 2 hari berselang, nama Ula Romeni tak lagi masuk sebagai starter tim saat Oxford United menghadapi Sheffield Wednesday. Meski tanpa diperkuat Ula, The Yellows berhasil meraih poin penuh usai menang tipis 1-0. Situasi ini yang membuat media Vietnam Soha VN menyebut karir Ula Romeni terancam di Oxford United. Striker timnas Indonesia itu bahkan disebut-sebut berpotensi kehilangan tempat di tim utama. Jika Romeni kehilangan posisinya di klub Inggris itu, maka hal itu bisa sangat mempengaruhi performa dan semangat sang penyerang, sehingga sangat berpengaruh terhadap timnas Indonesia, tulis media tersebut. Perlu diketahui, masa depan adalah masa krusial bagi timnas Indonesia dalam babak kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026 di Asia. Lanjut mereka. Mereka memiliki 2 pertandingan lagi melawan Tiongkok, 5 Juni, dan Jepang, 10 Juni, untuk menjaga harapan mereka berpartisipasi dalam turnamen dunia tetap hidup, tutup media tersebut. PSSI belum tentukan pelatih untuk SEA Games 2025. Nova Arianto jadi salah satu kandidat. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, belum menentukan pelatih untuk timnas U23 Indonesia di ajang SEA Games 2025 di Thailand. PSSI sebelumnya sudah menunjuk Gerald van den Burg sebagai pelatih timnas U23 Indonesia. Namun, belum ada pelatih definitif dari PSSI untuk menangani timnas U23 Indonesia di SEA Games 2025. Tentu, beban pelatih bakal sangat berat saat masuk di ajang SEA Games 2025. Pasalnya, Indonesia datang ke turnamen ini sebagai status juara bertahan. Pada edisi 2023, Indonesia berhasil keluar sebagai peraih medali emas usai mengalahkan Thailand di partai final. Belum menentukan nama pelatih untuk SEA Games 2025. Ini masih fokus untuk nanti malam, Piala Asia U17, ujar Erick Thohir pada Senin, 14 April 2025. Erick Thohir sebenarnya sudah menunjuk Gerald van den Burg juru taktik Garuda Muda. Namun, pelatih asal Belanda tersebut ditunjuk untuk membentuk tim buat mewujudkan target ambisius Indonesia. PSSI membebani timnas U23 Indonesia harus lolos ke Olimpiade 2028 di Los Angeles. Pada edisi sebelumnya, timnas U23 Indonesia hampir saja lolos ke putaran final Olimpiade 2024. Langkah mereka terhenti di babak playoff antar benua lawan Guinea. Lalu juga kita sudah ketemu Coach Gerald untuk membentuk juga tim daripada U23 untuk Olimpiade 2028,
ujar Erick Thohir. Jadi kita sudah mulai ada roadmap-nya yang dimulai tentu untuk kejuaraan Asia tahun 2026 ini, lanjutnya. Lalu nanti 2027, untuk 2028. Jadi kita bikin blueprint jangka panjang juga buat yang U23 untuk yang Olimpiade di bawah Coach Gerald. Lanjutnya. Yang pasti PSSI masih menggodok siapa saja kandidat yang jadi pelatih di SEA Games 2025. Salah satu kandidat yang perlu dipertimbangkan adalah Nova Arianto. Pasalnya, Nova Arianto berhasil membawa timnas U17 Indonesia ke Piala Dunia U17 2025. Timnas U17 Indonesia berhasil lolos usai jadi 8 tim terbaik di Piala Asia U17 2025. Di fase grup, Timnas U17 Indonesia berhasil finish sebagai juara grup C dengan poin sempurna dan baru saja kalah 0-6 dari Korea Utara di babak 8 besar. Yang untuk SEA Games kita masih review, ujar Erick. Kita lihat juga prestasi Coach Nova juga harus dipertimbangkan juga. Kalau tiba-tiba Coach Nova bikin ledakan, tutupnya.